Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Mahdaria. Hari ini akan membahas kepada kalian terkait dengan personal branding. Oke, ini adalah ya nama saya ya. Kalian bisa panggil saya Ria. Jadi saya lulusan Master of Marketing Communication dari University of Melbourne dengan beasiswa Australia Award Scholarship. Jadi ini adalah sosial media saya, jadi teman-teman yang belum follow misalkan silakan follow, nanti kalian insya Allah akan dapat banyak inspirasi dan juga insight yang ada di platform-platform ini ya. Nah ini adalah Instagram Coach Potato, jadi buat teman-teman nih yang belum follow, silahkan follow, karena kita juga banyak banget sharing informasi terkait dengan beasiswa, capacity building, dan pemberdayaan generasi muda. Oke. Nah, jadi ini adalah sedikit tentang saya. Jadi dulu selama saya studi di Australia, saya sempat menjadi podcaster di University of Melbourne, jadi jurnalis, citizen jurnalis di Net TV, sama jadi YouTuber, YouTube. Oke. Nah, guys, sekarang kita akan ngebahas tentang personal branding. Apa sih personal branding itu? Nah, jadi guys, personal branding itu adalah intersection. Intersection ini bahasa Indonesianya apa ya? Jadi intersection antara bagaimana kamu ingin orang melihat kamu dan bagaimana kamu merasa diri kamu itu seperti apa. Nah, jadi intersection-nya adalah titik temu di mana kamu ingin bagaimana kamu ingin orang memandang kamu dan bagaimana diri kamu yang sesungguhnya ya. Nah, jadi personal branding itu ibaratnya kamu itu orang seperti apa. Nah, kamu itu ingin membranding atau mengenalkan diri kamu kepada publik itu sebagai apa. Kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi basically personal branding itu adalah tentang bagaimana cara mempromosikan diri. Nah, jadi semakin tinggi citra yang kita miliki, itu pun kesannya akan jadi semakin baik di mata orang. Untuk apa sih personal branding ini penting untuk dibahas gitu ya? Untuk apa sih kita melakukan yang namanya personal branding? Nah, jadi ini dia manfaat personal branding, yaitu membantu kamu lebih menonjol dibandingkan dengan orang lain. Yang kedua adalah memperluas koneksi. Jadi orang tuh langsung relate ketika dia mengingat kamu ya sebagai misalnya personal branding kamu itu sebagai ini misalkan uh, pegiat sosial misalkan. Nah, jadi kalau ada teman-teman nih, teman kamu misalkan yang mencari tokoh muda yang aktif kegiatan sosial untuk jadi pembicara misalnya atau untuk jadi apa. Nah, dia langsung ingat kamu gitu loh. Jadi benar-benar memperluas koneksi personal branding ini karena membuat kita itu berbeda dari orang lain ya. Nah, terus membangun kredibilitas dan rasa percaya diri. Nah, terkait dengan penjelasan saya sebelumnya, jadi ketika kamu itu memiliki personal branding yang jelas, itu akan membuat orang itu lebih percaya terkait dengan apa sih yang sebenarnya kamu lakukan gitu loh dalam keseharianmu gitu. Dan tentunya ketika kamu membranding diri kamu sebagai sesuatu, rasa percaya diri kamu pun akan meningkat di situ. Nah, dan yang terakhir, dengan adanya personal branding ini, kamu benar-benar kayak showcase atau menunjukkan keahlian yang kamu miliki. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa sih personal branding kamu? Kayak gitu. Nah, jadi ada 4 step untuk menemukan atau untuk membentuk personal branding kita. Nah, yang pertama itu adalah membangun visi, misi, nilai, peran, dan tujuan yang jelas. Nah, nanti kita bahas ya. Terus yang kedua, melakukan introspeksi diri dan ketahui persepsi sosial terhadap diri kamu. Yang ketiga, temukan keunikan diri kamu. Dan yang keempat, komunikasi dengan diri sendiri. Nah, jadi kalian harus benar-benar refleksi ya, refleksi diri kalian itu apa, siapa, ingin dikenal seperti apa oleh orang, seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama, visi. Jadi yang harus kalian cari tahu itu adalah saya ingin menjadi apa. Apa sih tujuan eksistensi saya ini ada? Apa sih tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin saya capai? Nah, nilai ini adalah manakah yang saya pegang dalam kegiatan yang saya kembangkan di berbagai kelompok sosial. Yang terakhir itu adalah peran. Apa peran saya dalam pekerjaan yang saya lakukan dalam kelompok yang saya ikuti. Nah, jadi kalian harus benar-benar refleksi diri dulu nih terkait dengan visi, misi, nilai, dan peran yang ingin kalian miliki di masyarakat. Itu seperti apa. Nah, step kedua itu adalah persepsi sosial.
Nah, jadi sebenarnya nih ada cara nih, gimana caranya supaya kamu tahu kamu itu dipersepsikan sebagai apa sih di lingkungan kamu. Nah, cara pertama adalah sekarang nih kamu praktek dulu, jangan langsung lanjut dengerin ya. Kamu harus praktek nih, kamu harus ikutin. Yang pertama, coba kamu telepon 3 orang yang paling dekat dengan kamu. Bisa pacar, orang tua, sahabat, 3 orang ya, 3 orang. Tapi kalau kamu punya waktu luang, 5 orang juga boleh. Coba telepon dulu. Nah, nanti ketika kamu telepon, akan ada 2 pertanyaan yang kamu ajukan kepada dia, kepada si orang yang dekat dengan kamu ini tadi ya. Nah, yang pertama yang kamu tanyakan adalah, minta mereka untuk menyebutkan 3 hal baik ketika kamu hadir bersama mereka. Kamu tanya temanmu, bro, ketika aku ada nih sama kamu, menurut kamu 3 hal baik apa sih yang kamu rasakan? Nah, itu bisa perasaan mereka, bisa aksi sesuatu, apapun. Sebutkan 3 hal baik yang mereka rasakan ketika kamu hadir bersama mereka. Pertanyaan kedua, itu adalah minta mereka untuk menyebutkan 1 hal yang hilang ketika kamu tidak bersama mereka. 1 hal aja yang ini. Nah, percaya deh, kalau kalian sudah coba ini, nanti kalian akan amazed sendiri terkait dengan jawaban yang akan mereka lontarkan. Jadi dicoba aja ya. Nah, step ketiga yaitu kalian harus melakukan SWOT analysis. Apa itu SWOT analysis? Nah, SWOT analysis ini biasanya digunakan dalam pelajaran bisnis, manajemen, gitu-gitu ya. Nah, jadi S ini adalah strengths. Nah, apa yang kamu lakukan dengan baik? Terus yang kedua, sumber daya unik apa yang kamu gunakan? Yang ketiga, apa yang dilihat orang lain sebagai kekuatan kamu? Nah, ketika kalian membuat SWOT analysis ini ya, coba bayangkan bahwa ini adalah jawaban-jawaban ini berhubungan dengan pendaftaran beasiswa. Jadi strength kalian ini dalam mendaftar AAS itu apa sih? Kelebihan yang kalian miliki. Nah, terus weakness ini kekurangan kalian. Kekurangan yang kalian miliki. Misalnya nilai IELTS belum mencukupi. Atau bisa juga CV belum siap. Kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kontekskan semua ini jawabannya terhadap pendaftaran beasiswa AAS. Nah, opportunities, kesempatan apa yang terbuka untuk kamu? Nah, misalnya kamu dari daerah fokus geografis ya, berarti opportunities kamu berada di lokasi apa namanya fokus geografis gitu ya. Ada di mana ya? Itu kalau tidak salah ada di Aceh, NTB, NTT, Papua gitu-gitu ya. Itu opportunities. Salah satu contohnya. Nah, threats ini adalah ancaman apa yang bisa merugikan kamu dari luar sana. Jadi kalau kalian lihat ya, strength dan weakness ini adalah dari diri kalian. Sedangkan opportunities dan threat ini dari luar. Nah, jadi misalnya ancaman apa yang merugikan kamu? Oh, misalnya threat-nya adalah banyak banget kandidat yang mau daftar AAS. Nah, itu kan ancaman tuh. Misalnya pendaftar yang mendaftar AAS banyak banget yang IELTS-nya bagus-bagus. Nah, itu kan tanpa ini ya, ancaman ya. Nah, itu bisa tuh kalian tuliskan di sini. Nah, ini langkah ketiga. Nah, yuk diskusi. Nah, jadi guys, di sini nanti kita akan bahas ya di meeting bersama mentor terkait dengan SWOT analysis kalian. Nah, jadi kalian jawab aja dulu itu form yang sudah kita bagikan, kalian tulis jawabannya di sana, nanti akan kita diskusikan bersama. Apa yang perlu kalian tuliskan? Itu adalah nilai atau potensi diri kalian dalam mendaftar beasiswa AAS ini. Sehingga kita bisa berdiskusi nih, oh kamu perlu mengolah kata-kata di bagian ini, kamu bisa improve di bagian ini. Kekurangan kamu yang di bagian ini bisa ditutupi dengan hal ini, kayak gitu ya. Nah, jadi itulah penting banget kenapa kita harus melakukan SWOT analysis ini untuk daftar beasiswa. Sehingga kalian tahu posisi kalian itu di mana dan bagaimana untuk membuatnya lebih baik. Nah, step keempat, ini yang terakhir kali adalah komunikasi diri. Salah satu contohnya itu adalah elevator pitch. Ada yang tahu elevator pitch itu apa? Nah, jadi elevator pitch ini itu ibarat ya, coba deh kalian bayangkan saat ini kalian itu sedang berada di dalam sebuah elevator atau lift. Nah, misal nih kalian ada di lantai 10 deh, anggaplah kalian mau ke lantai dasar. Dari lantai 10 ke lantai dasar itu kan sangat singkat ya.
Nah, jadi elevator pitch ini bagaimana kalian itu bisa mengenalkan diri kalian kepada orang lain dalam waktu yang singkat banget ini. Ibaratnya kalian tuh ketemu orang dalam lift, ngobrol sama dia. Nah, bagaimana dalam waktu yang singkat itu, kalian itu punya nilai jual yang bisa kalian tawarkan sama dia. Kalian punya value yang bisa kalian tawarkan sama dia, gitu ya. Nah, jadi elevator pitch ini seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin elevator pitch ini akan berlaku ketika kalian interview beasiswa ya. Nah, untuk interview nanti akan kita bahas lagi di pertemuan terakhir. Oke deh. Sekian informasi kali ini. Jadi jangan lupa kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung hubungi mentor kalian dan silahkan jawab. Ini ya, ini di Google Classroom itu ada materi personal branding. Nah, di sini ada website yang menjelaskan lebih detail terkait dengan SWOT analysis terkait dengan diri kamu. Nah, ini ya, jadi kalian bisa baca lebih lanjut dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini pun ini ada form ya, form PDF ini. Nah, jadi kalian perlu menjawab ini. Jadi assignment kalian untuk kalian kumpulkan di pertemuan pertama dengan mentor kalian itu adalah SWOT analysis ini. Karena SWOT analysis ini akan jadi tools untuk kalian brainstorm dengan mentor terkait dengan kalian itu nanti cocoknya kuliah apa yang bisa kalian nilai jual apa yang bisa kalian tawarkan kepada pemberi beasiswa gitu-gitu ya. Jadi ini silahkan kalian isi dan kalian jawab. Kalau sudah, kalian kumpulkan itu di bagian assignment. Nah, di bagian assignment ini sebenarnya ada lagi nih, bisa kalian sama aja yang di sini dan yang di atas ya. Silakan kalian kumpulkan di bagian sini. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan ya kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung hubungi mentor kalian. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat dan sampai ketemu dengan mentor kalian di pertemuan pertama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.